Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, malam ini kita mengadakan takziah malam pertama sehubungan dengan saudara kita Bapak Ma'mun bin Khalil telah meninggal siang tadi dan baru dikuburkan. Langsung kita mengadakan takziah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa takziah itu adalah satu hiburan. Kalau dilihat dari arti azayu azi takziatan sama dengan salayu sali tasliyatan, atau kalau dari aziyah azaan yang berarti sobar ala manabahu, sabar atas apa yang menimpa, pindah pola menjadi azayu azi takziatan sama dengan asbaro ala manabahu, membuat sabar atas apa yang menimpa. Jadi kita berusaha pada malam ini menghibur keluarga yang ditinggalkan. Semoga tetap sabar, tabah dan teguh, tetap menjalani garis iman sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, untuk keutuhan hidup kita, bekal pulang ke akhirat. Kemudian almarhum sesuai dengan sholat mayat, kita mendoakan semoga mendapat maghfirah Allah, semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Di mana beliau juga telah turut dalam dakwah Quran Sunnah Rasul sampai dengan berada di tempat ini. Semua itu dalam rangka perjuangan. Ya, minimal tempat ini menjadi tempat batu loncatan dari kawan-kawan yang dari Jawa kemudian juga berkeinginan untuk melanjutkan hidup dengan Quran Sunnah Rasul di berbagai tempat, mengembangkan dakwah semampunya sehingga bangsa kita bisa terlepas dari berbagai khutuwat syaiton, langkah-langkah setan yang akan menghancurkan hidup kita. Di dunianya menjadi hancur, pulang ke akhirat gigit jari, itu yang kita hindari. Selanjutnya pada kesempatan ini kita juga mengingat ada kawan yang meninggal. Kita juga memperingatkan diri juga akan meninggal. Sebab ada di antara orang yang benar-benar menghindari kematian, di mana ayat Quran berbicara innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya maut yang kalian lari daripadanya, fa innahu maka sesungguhnya dia yaitu maut, mulaqikum adalah yang menemui kalian. Jadi kita masih hidup sekarang ini, suatu saat maut akan menemui kita. Kemudian ada lagi yang tentunya merasa enak di dunia ini, mendapat banyak, sebenarnya juga dari Allah ya. Dilihat dari bal mata'na haula'i wa aba'ahum, tetapi kami memberi kesenangan kepada orang-orang ini, orang yang negatif terhadap dakwah Allah dan Rasulnya,
wa abahum dan nenek moyang mereka, hatta tola alaihimul umuru hingga panjanglah umur peradaban dulumat atas mereka. Apala yarauna, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah anna na'til ardo, bahwa sesungguhnya kami mendatangi bumi kekuasaan itu, bumi kekuasaan dulumat, nan kusuha yang mana kami menguranginya min atrofiha dari tepi-tepinya. Ujungnya Allah bertanya, apa humul ghalibun, apakah mereka yang menjadi pemenang. Jadi ini adalah orang-orang yang Allah beri kesenangan. Apapun kesenangan yang didapat oleh manusia itu dari Allah juga. Kalau mukmin mendapat hasanah di dunia dari Allah juga, hasanah fil akhirah juga dari Allah, mataun qalil dari Allah, hatta adabun alim juga dari Allah. Jadi orang-orang yang menghindari mati ini tercantum di dalam ayat Ainama kuntum walau kana fi burujin musyayyadah. Ainama kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di manapun kalian berada, niscaya maut mengejar kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang diperkokoh. Ada mungkin manusia yang sangat berjaya dalam hidup ini, punya kekuasaan besar, punya harta yang banyak, sehingga sangat enggan kehilangan berbagai kemampuan ini. Tetapi ayat berbunyi, aina matakunu, dimanapun kalian berada, yudrik kumul maut, niscaya maut mengejar kalian. Walaupun tumpi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang diperkokoh. Karena banyak duit, besar kekuasaan, bikin benteng yang kokoh, menghindari mati. Ujungnya mati mengejar juga ke sana. Dengan demikian secara wajar, menurut koreksi ilmu, lebih baik sadar akan pulang ke akhirat dan bersiap untuk itu. Tetapi ingat, kita harus menjamin tidak kontra dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai pembimbing kami, datangkanlah pada kami kehidupan hasanah di dunia ini, kehidupan hasanah di akhirat kelak, waqina adzabannar, serta bebaskanlah kami, selamatkanlah kami dari azab kehidupan nar. Ini yang harus selalu kita perhatikan, ini yang harus selalu kita pelajari, bahwa sebenarnya sunnah Rasul itu membawa keuntungan di dunia ini dan di akhirat kelak.
Kalau dilihat dari al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, di mana para rasul hidup dengan dinul Islam, berarti mereka hidup dalam satu kehidupan yang tiada bandingannya dengan siapapun yang mendapat kesuksesan di dunia ini. Ya, di sini mungkin kita banyak kelemahan tentang pemahaman hasanah fi dunya sebagai kehidupan unggul, sehingga kita kurang paham yang ujung-ujungnya lemah dalam pencapaian, kurang yakin, kurang berupaya, padahal itu sebenarnya kehidupan unggul yang telah dicapai oleh para rasul. Sekarang kalau kita berbicara tentang akhirat yang diawali oleh Sa'ah Kubro, diawali oleh kiamah, dalam arti Sa'ah Kubro yang selanjutnya tegak hasanah fil akhirah. Dalam hal ini Nabi memberi komentar, in qomati sa'ah. In qomati sa'ah ini jangan diartikan apabila kiamah telah terjadi, telah tegak, tapi harus diartikan seperti qad qomati sholah pada ikomatnya. Qad qomati sholah bukan diartikan sholat telah tegak, tapi sholat hampir tegak. Jadi kata kerja fi'il madi ini berarti menunjukkan hampir. Sebab iqomat itu kan belum salat. Jadi salat hampir tegak, sehingga in qomati sa'ah juga harus diartikan apabila kiamat hampir terjadi, hampir tegak, hampir terjadi. Wa fi yadi ahadikum fasilatun, sedangkan di tangan salah seorang kalian ada bibit kurma. Fa ini stato'a, maka apabila dia bisa. Allah takuma hatta yagrisaha, tidak terjadi kiamat hingga dia menanamnya. Fal yagrisha, maka hendaknya dia menanamnya. Jadi misalkan kalau asar itu akan terjadi kiamat, di waktu duhur ada bibit kurma. Kata Nabi, tanam dulu itu bibit kurma. Buat apa ditanamkan asar mau kiamat? Begitu kata Nabi. Sehingga ini lambang daripada kemakmuran. Bibit kurma itu kan nanti berbuah. Buah kurma dimakan. Buah kurma untuk konsumsi, untuk energi. Berarti kurma itu lambang kemakmuran. Padi itu lambang kemakmuran. Jagung itu lambang kemakmuran. Pisang itu lambang kemakmuran. Kelapa itu lambang kemakmuran. Jadi sudah hampir kiamat saja ada bibit kurma, di mana kamu bisa tanam sebelum terjadi kiamat, padahal sudah memang hampir terjadi, tanam. Nah, berarti ini lambang daripada memperjuangkan kemakmuran. Dengan demikian maka yang studi Quran menurut sunnah Rasul jangan berhenti memakmurkan diri, memakmurkan keluarga, memakmurkan manusia, memakmurkan masyarakat. Itu jangan berhenti.
Sebab itu adalah salah satu bekal yang bakal dibawa pulang ke akhirat. Dengan demikian, maka mengingat pulang ke akhirat, mengingat mati, itu tidak kontra dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab kita tidak melakukan begini karena sadar mau mati, maka pergilah ke sudut sana, di sana dibaca la ilaha illallah berkali-kali dengan kesadaran ini akan menyelamatkan. La ilaha illallah itu penting. Sebab itu adalah al-qaulu sabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit. Allah mengukuhkan mereka yang beriman dengan omongan ilmiah yang kukuh fil hayati dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak, yaitu la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Ilahun sama dengan ma'budun. Begitu kamus mengatakan. Ma'budun kita ambil untuk arti ilahun, sebab ma'budun bisa diusut dari iyyaka na'budu. Ma'budun bisa diusut dari ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang kita artikan mirip dengan bahasa Indonesia hidup mengabdi. Jadi kalau la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah yang mengajarkan Quran, yang membentuk menjadi sunnah Rasul, yang berwujud menjadi sunnah Rasul. Jadi kalau la ma'buda illallah, maka malam-malam jangan ngobrol ngalor ngidul, cerita gurame lepas, cerita ayam hilang, cerita, mending kalau cerita kekayaan sambil ngasih lagi, ini juga tidak ngasih. Cerita itu, cerita ini yang enggak ada ujungnya. Padahal kalau la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Allah memerintahkan qumil laila illa qulila, disuruh tidur atau suruh bangun? Bangun. Kemudian waratil qur'ana tartila, ratala yuratilu, dalam kamus diartikan ta'annaqu fi tilawatihi, teliti dalam membaca. Teliti dalam membaca, baca Quran diteliti pengkamusannya, diteliti kalimatnya, diteliti nilai ilmunya, akhirnya mendapat pahala. Inna sanulki alaika kaulan sakila, sesungguhnya kami Allah akan melontarkan kepada Anda kaulan sakila, omongan ilmiah yang berbobot hebat. Inilah pahalanya. Jadi la ilaha illallah itu kesadaran. Ucapan la ilaha illallah bentuk kesadarannya kumil laila, bentuk kesadarannya melakukan perintah waratil Quran tila, yang nanti pahalanya mendapat omongan ilmiah yang berbobot hebat. Dengan omongan ilmiah yang berbobot hebat, Quran menjadi pedoman dalam hidup, sehingga dakwah setan bisa ditangkis. Dakwah setan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam kegagalan hidup bisa ditangkis. Kalau tidak ada hudal linnasi, kalau tidak ada hudalil mutakin, maka dakwah setan tidak bisa ditangkis.
Bahkan ketawa-ketawa ada setan. Ya kalau ada setan ketawa-ketawa, ujungnya setan malah betah tinggal di sana. Nah, jadi itulah la ilaha illallah, diucap sekali kemudian jadi kesadaran, bekal dalam hidup untuk mengusahakan tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kita harus biasa ya dengan bahasa Quran. Kalau bahasa Indonesia kita mengatakan saya hanya makan nasi. Saya hanya makan nasi. Oh begitu, yang dimakan cuma nasi. Tidak ada lauk pauknya. Tidak ada sayurannya. Tidak ada opor ayam. Cuma nasi. Saya hanya makan nasi. Kalau bahasa Quran, untuk saya hanya makan nasi itu ditegaskan dulu. Saya tidak makan kecuali nasi. Jadi ditidakkan dulu. Kalau istilah orang sana bakatingku. Karena sangat ingin menyatakan bahwa nasi hanya nasi yang dimakan, disebut saya tidak makan kecuali nasi. Seperti itu. La ilaha, lama Buddha, tidak ada yang diabdi, dihabiskan dulu. Di belakang ada illallah, kecuali Allah. Jadi dengan tidak ada yang diabdi kecuali Allah, selain Allah sama sekali tidak ada yang ikut campur dipatuhi. Sebab abadah yang budu ibadatan dalam arti di kitab Munjid saja, itu ujungnya to'at. Taat. Taat itu patuh. Jadi kalau abadah kita artikan hidup mengabdi, itu sudah cukup relevan dalam mengartikan ayat Quran. Sebab ujung abadah dalam kamus itu to'a, yang berarti taat. Jadi berarti la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Kalau dilihat dari arti taat, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Nah, jadi dengan demikian la ilaha illallah diucapkan saja beberapa kali, sebab Nabi Muhammad pun mengucapkannya ya seperti itu. Tidak ada dalam riwayatnya misalkan Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah ya tidak terus menerus begitu, enggak, tapi hanya beberapa kali, dalam arti bahwa kesadaran dari la ilaha illallah itu harus diambil. Kesadaran dari la ilaha illallah itu kudu ditewak, mencek orang bahasa Sunda tema. Lama Buddha illallah, tidak ada yang dipatuhi kecuali Allah. Bagaimana unggulnya la ilaha illallah dengan arti tidak ada yang dipatuhi kecuali Allah? Orang mau korupsi saja tidak jadi. Kan dia bisa misalkan diakali dengan berbagai aturan yang dia bikin karena dia berkuasa, yang ujung-ujungnya korupsinya tidak ketahuan karena dia bisa merekayasa sehingga orang lain tidak mampu meneliti. Dengan berbagai cara ujung-ujungnya dia korupsi, tapi orang sulit untuk mendeteksi. Tapi kalau dia sadar dengan la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, itu korupsi bisa urung, bisa tidak jadi. Orang mau lacur dengan kesadaran tidak ada yang diabdi kecuali Allah, tidak jadi.
Orang mau ngadu domba dengan ucapan la ilaha illallah bisa tidak jadi. Orang malas dengan la ilaha illallah bisa jadi rajin. Orang tidak mau mengajar dengan la ilaha illallah bisa jadi mau ngajar. Orang tidak mau belajar dengan la ilaha illallah bisa mau belajar. Dengan pengertian la ma'buda illallah. Ucapkan sebanyak ucapan misalkan yang ada dalam bacaan sholat. Sadari itu, ucapan itu, ucapkan itu, sadari itu. Ujungnya jadi bekal dalam hidup. Sehingga dengan demikian maka menembusi hidup yang berbagai ragam, berbagai macam persoalan yang ada di dalamnya. Kalau di zaman Amul Fil, tahun gajah, ada peristiwa orang mau menghancurkan Ka'bah. Orang-orang yang hidup di sana pada bingung. Quraisy sebagai penjaga Ka'bah juga bingung. Ada pasukan yang mau merusak Ka'bah, tidak punya alat untuk melawannya. Pasukannya besar, uangnya banyak, senjatanya lengkap. Apa yang terjadi pada surat Fil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah Allah tidak membuat tipu daya mereka kesasar? Wa arsala alaihim khairan ababil. Itulah Allah berbuat mengutus khairan ababil, sehingga dengan demikian maka ashabul fil hancur badannya bagaikan daun dimakan rayap. Itu yang terjadi. Jadi kalau di waktu itu Quraisy bingung bagaimana menjaga Ka'bah, maka tidak usah bingung. Sebab yang terjadi adalah ashabul fil hancur oleh perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah lah arsala kan mengirim. Arsala itu mengirim. Subjeknya huwa, huwanya Allah. Jadi berarti Allah yang berbuat. Kemudian kalau Nabi Muhammad misalkan berhadapan dengan barat dan timur, laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Menghindar untuk hidup menurut blok barat dan blok timur. Ternyata Allah berbuat gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Pada gulibatir rum, Romawi dikalahkan oleh Persia. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Setelah mereka kalah, mereka mengalahkan. Berarti Parsi dikalahkan oleh Romawi. Dilihat dari inna kunna fa'ilin, itu juga perbuatan Allah. Dilihat dari wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, itu juga laku perbuatan Allah. Jadi Nabi Muhammad waladina ma'ahu ingin menegakkan hasanah di dunia, tapi diganggu oleh masyrik maghrib. Antara lain bahwa penghancuran Ka'bah itu oleh Abraha. Abraha itu gubernur Yaman. Yaman itu provinsi blok barat yang di saat itu Bizantium, ibu kotanya Konstantinopel kalau sekarang. Itu blok barat.
Dengan demikian maka penghancuran Ka'bah bisa kita katakan keberatan dengan sholat. Sebab seluruh yang sholat mustaqbilal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Kalau tadi kita katakan abadaya budu berujung kepada taat, maka sholat menghadap Ka'bah sama dengan menghadap komandan, yaitu Allah dengan komandonya Quran. Maka sholat adalah upacara kepatuhan. Jadi Ratil meneliti Quran, kemudian Quran dihafalkan, setelah itu tegakkanlah sholat, kemudian implementasi dalam kehidupan karena harus berkorban, juga anfaku bimma rozaqnahum sirron wa alaniyatan. Ingat Fatir 29 ya, innalladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya mereka yang studi kitab Allah, wa aqamus sholat, selanjutnya menegakkan sholat, pembinaan kepatuhan atau pembinaan iman, wa anfaku mimma rozaqnahum sirra wa alaniyatan, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah kurniakan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Keterangannya yarjuna tijaratan lan taburo, mereka itu mengharapkan satu kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Itulah hasanah di dunia. Jadi kita semua sudah mengenal apa itu ratil Quran, apa itu sholat, apa itu mimma rozaqnahum yunfikun. Ini harus benar-benar diteliti, benar-benar luangkan waktu untuk itu. Sebab kalau tidak meluangkan waktu, tidak akan kebagian. Hidup ini banyak masalah. Mau buka Quran bisa tidak sempat. Mau baca Quran bisa tidak sempat. Mau sholat bisa tidak sempat. Mau mengeluarkan anggaran bisa tidak tersisihkan. Sebab banyak keperluan. Nah, jadi di sini artinya keperluan. Nah, jadi di sini artinya saya ingin memperingatkan diri, memperingatkan kawan-kawan, memperingatkan keluarga yang ditinggalkan, supaya tetap menurut apa yang distudi semula, Al-Quran menurut sunnah Rasul. Al-Quran itu ada ayatnya. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Anda tidak menguasai apa itu kitab, sama dengan Anda tidak menguasai apa itu iman. Ini kalau istilah orang Sunda, geus jadi kacapangan sejak tiba heula, ya kan? Jadi kacapangan, ma kunta tadri mal kitab walal iman, tetapi begitu diimplementasikan teu kaburu, teu kabagian waktu. Sudah tahu bahwa bahasa adalah sebagai satu alat, teu kaburu, tidak kebagian waktu. Nah, ini yang harus kita sadari. Nah, dari dalam hal ini, karena Allah memastikan sesuatu itu ada kaitan dengan pilihan manusia. Kata surat Kahfi 29, wa qulil haqqu mir rabbikum, tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian. Faman syaa fal yu'min, maka siapa yang berkehendak iman-imanlah. Wa man syaa fal yakfur, sebaliknya siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Jadi kehendak manusia iman dan kufur. Kehendak Allah apa? Yusabbitullahu alladziina amanu
bil qauli sabit fil hayati dunya wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi kehendak Allah menguatkan orang mukmin dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Allah juga berkehendak membuat kesasar dulumat para pelaku dulumat. Itu kehendak Allah. Nah, jadi dalam hal ini maka sesuai dengan apa yang kita studi, seandainya semua dituruti secara patuh, maka kita tidak akan mengalami berbagai gejolak dalam hidup ini. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah objektif ilmiah atas kami membela orang-orang mukmin. Jadi setiap ada mukmin pasti Allah bela. Kalau seandainya Allah belum membela, kita perlu bertanya, jangan-jangan kita ini belum memenuhi kriteria menurut Allah sebagai orang mukmin. Itu kewajiban kita mengoreksi diri. Kalau di dalam sholat kita membaca Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran kabiron, berarti menyadari diri aku telah mendulumatkan diri dengan sedulumat-dulumatnya. Maka faghfir li maghfiratan min indika, minta maghfirah dari Allah, minta islah dari Allah dalam hidup ini, sehingga dengan demikian maka fid dunya hasanah wa fil akhirati, pulang ke akhirat juga hasanah. Jadi keuntungan di dunia dan di akhirat telah dicapai oleh para rasul, sebab para rasul adalah alladzina an'amta alaihim, yang selalu kita kumandangkan dalam Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim sama dengan siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jtabaina. Begitu kata surat Maryam 58. Jadi kalau minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sama dengan mau naik bahtera para rasul. Kalau kita meminta siratal mustaqim, di mana salah satu hadis mengatakan siratal mustaqim jisrun mansubun ala matni jahannam, siratal mustaqim adalah jembatan yang dipasang di atas permukaan jahanam. Permukaan jahanam ini permukaan nar. Permukaan nar sama dengan permukaan kehidupan syirkunnya manusia, karena aksarum musyrikin. Para nabi menyelamatkan sama dengan naik jembatan siratal mustaqim, ikut bahtera para rasul. Jadi disinilah saya kira yang perlu kita sadari bersama, sekali lagi bahwa kesadaran pulang ke akhirat akan memperbaiki hidup ini. Apa yang dibawa ke akhirat itu amal baik. Amal baik itu berbuat baik untuk sesama manusia, berbuat baik untuk bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memakmurkan kehidupan bangsa, otomatis memakmurkan dirinya sendiri. Jadi inilah saya kira persoalan yang dapat kita sampaikan pada malam pertama ini. Mudah-mudahan dengan demikian kepada keluarga yang ditinggalkan mendapat bekal untuk selanjutnya bersikap sabar. Bersikap sabar dalam menempuh hidup ini, melanjutkan hidup. Yang meninggal sudah didoakan, yang hidup juga tinggal melakukan perbaikan. Waghfir lana walahu, berilah kami maghfirah, berilah dia maghfirah. Yang meninggal mau kita doakan mendapat maghfirah,
kita yang hidup juga mendapat maghfirah, sehingga berbagai islah dalam kehidupan untuk membangun hasanah di dunia, membangun kehidupan unggul. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.